Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi. Materi kali ini kita akan membahas terkait dengan ERP (Enterprise Resource Planning), fokusnya pada modul-modul yang ada di dalam ERP itu sendiri. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya M. Bayu Wibawa. Nah, jadi langsung saja kita membahas terkait dengan modul-modul yang ada di dalam ERP ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan bisnis ya. Bisnis bukan hanya bangunan, mesin ataupun uang ya, tetapi merupakan gabungan manusia, mesin, uang dan sebagainya. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah bisnis atau menjalankan bisnis itu ada keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Ya, teknologi tanpa manusia juga tidak dapat berjalan. Ya, manusia untuk mengembangkan sebuah perusahaan tanpa ada teknologi juga bukannya tidak bisa, tapi akan sulit ya, apalagi zaman sekarang ini kita sudah menggunakan teknologi untuk membangun sebuah perusahaan ya. Kemudian bisnis juga menggunakan sumber daya untuk menghasilkan produk dan jasa, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal serta sebagainya. Nah, ERP ini sendiri di dalam sebuah perusahaan berfungsi untuk membantu manajemen untuk merencanakan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien, bahkan lebih untuk menjadikan lebih produktif lagi yang ada dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian dalam ERP ini itu merupakan satu kesatuan dari beberapa modul yang ada di dalam ERP ataupun Enterprise Resource Planning. Jumlah fitur modul beraneka ragam tergantung dengan ERP-nya. Jadi tidak ada sesuatu yang default atau ditentukan modul apa-apa aja yang ada dalam ERP, tapi tergantung dengan kebutuhan di dalam perusahaan tersebut ya. Tidak hanya perusahaan besar, UMKM juga bisa menggunakan ERP dan modul-modulnya itu juga bisa kita sesuaikan. Kemudian kelebihan dari sistem ERP ini adalah bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan departemen, tetapi juga mengintegrasikannya dengan modul lain. Contohnya seperti ini ya, inventory misalkan dengan modul penjualan atau pembelian kasir dengan inventory. Jadi sinkronisasinya adalah terkait dengan stok barang. Jika ada barang keluar, maka stok barangnya berkurang. Jika ada barang masuk, stok barangnya akan bertambah. Jadi kita bisa tahu jumlah stok barangnya berapa dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecilnya. Nah, untuk evolusi ERP ini saya tidak akan menjelaskannya terlalu detail karena di sini kita tidak banyak waktu untuk menjelaskannya di sini ya. Jadi pada tahun 1960 itu ada material namanya recruitment planning. Di sini sistem ini untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah yang akan digunakan untuk menghasilkan dalam produksi ya, dalam perusahaan. Jadi rinciannya itu harus detail sekali untuk dapat menghasilkan berapa sih jumlah bahan bakunya, bahan mentahnya, biaya yang dikeluarkan berapa dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1970-an itu ada namanya closed loop MRP ya. Di sini juga untuk mengendalikan perencanaan produksi dengan jadwal yang sudah ditentukan supaya sinkron antara jumlah produksi dengan jadwalnya itu supaya sinkron ya. Jadi jangan tidak sinkron. Oleh karena itu di sini closed loop MRP ini berfungsi untuk perencanaan produksi yang sudah disesuaikan dengan jadwalnya. Kemudian pada tahun 80-an muncul Manufacturing Resource Planning ataupun disebut dengan MRP2. Pada tahun 1990 muncullah namanya Enterprise Resource Planning. Ini pengembangan dari teknologi yang sebelumnya dari tahun 60-an sampai dengan tahun 90-an, dan pada tahun 2000-an muncullah Extended ERP. Nah, kita di sini bahas coba terkait dengan ERP ya pada tahun 1990-an dan beberapa modul yang terdapat di dalam ERP itu sendiri. Oke. Nah, yang sudah pasti dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya bisnis proses perusahaan ya. Bisnis prosesnya itu merupakan circle atau lingkaran yang dilakukan dalam sebuah perusahaan mulai dari perencanaan, produksi, kemudian sampai dengan barang itu dikeluarkan dan diterima oleh customer. Kemudian jika ada customer masukan ataupun komplain pesanan dari customer, itu akan dievaluasi lagi apa sih kekurangannya, kemudian apa sih yang dipesan, apakah itu barang baru ataupun barang yang lama. Jika barang baru maka akan dievaluasi lagi
Jika barang lama itu akan langsung dicetak, kemudian dikaji, kemudian dikirim. Jadi makanya dalam sebuah sistem itu ada yang namanya Q&A ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ataupun hal-hal yang tidak diketahui oleh konsumen, maka bisa bertanya di situ. Oke, di sini singkat saja. Fungsi bisnis ini terdiri dari ada sales, ada marketing, engineering, kemudian production, delivery, finance, sampai dengan customer support. Jadi tetap ada yang namanya customer support untuk melihat atau melayani customer berdasarkan kebutuhannya. Kita lanjut. Yang pertama kita coba bahas terkait dengan ERP yang berkaitan dengan sumber daya manusia ataupun human resource ya. Di dalam sebuah perusahaan terdapat khususnya yang menggunakan ERP ini ada modul yang namanya human resource ataupun sistem informasi SDM sumber daya manusia. Nah, modul ini ditujukan atau digunakan untuk membantu SDM guna memanajemen sumber daya manusia agar lebih efisien. Apa sih yang dilakukan di modul SDM ini? Yaitu antara lain yang sudah pastinya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contohnya misalkan mengelola informasi terkait karyawan, ulasan kerja, mungkin ada program kerjanya, monitoring kerja, kemudian ada evaluasi kerja sampai dengan absensi. Nah, dan yang paling penting adalah dalam modul SDM ini yaitu submodul berkaitan dengan penggajian ya. Penggajian berfungsi mengelola gaji, kemudian laporan pembayaran dan sebagainya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya inventory. Dalam modul ERP juga ada modul inventory, digunakan untuk melacak stok barang atau persediaan barang masuk dan barang keluar ya. Kemudian digunakan juga untuk unit master, pelaporan stok barang dan lain-lain. Inventory ini biasanya berkaitan dengan stok barang ya, stok barang masuk, barang keluar, jumlah barang yang tersedia, kemudian berikut dengan laporan stok barangnya. Kalau misalkan barangnya itu yang bersifat ada expire-nya, tanggal berapa yang mau expire, itu sudah langsung ada di dalam inventory. Kemudian yang ketiga itu ada sales and marketing. Nah, ini bagian daripada customer support juga tadi ya. Proses penjualan secara umum mencakup proses seperti permintaan penjualan. Nah, ini saya sampaikan tadi sebelumnya ya, ada permintaan penjualan, kemudian analisis ini dilakukan jika ada permintaan baru, barang baru, itu permintaannya juga perlu dianalisis. Jika itu baru maka dianalisis dulu seperti apa baru untuk diproduksi. Kemudian ada penanganan pertanyaan, ini merupakan salah satu layanan support bagi customer ya. Ini sangat baik sekali, artinya kita tidak hanya menjual tetapi juga melayani pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dari customer ya. Kemudian di sini ada menerima pesanan penjualan, menyusun faktur penjualan dengan perpajakan yang benar, sampai dengan pengiriman bahan atau layanan, melacak pesanan penjualan tertunda. Jadi sampai dengan monitoring barang itu sudah sampai mana. Oke, ini salah satu modul yang yang ada dalam ERP, yaitu sales and marketing. Nah, untuk hari ini kita cukup membahas 1, 2, 3 modul ya, yaitu human resource, inventory, dan sales and marketing. Nah, selanjutnya nanti pertemuan yang berikutnya itu part 2, masih ada 3 atau 4 modul lagi yang perlu kita bahas. Oke, untuk hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.